Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang karakter Islam ditinjau dari perilaku. Oke, yang pertama ada pengertian karakter Islam, dua perwujudan karakter Islam ditinjau dari perilaku, dan yang ketiga perilaku yang tidak sesuai dengan karakter Islam. Yang pertama, pengertian karakter Islam. Karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter dalam Islam dikenal dengan akhlak. Akhlak menurut Mahjudin adalah suatu pembawaan dalam diri manusia yang menimbulkan perbuatan baik dengan cara yang mudah tanpa dorongan dari orang lain. Sedangkan karakter Islam ditinjau dari perilaku adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau kepribadian yang melekat dalam diri dan menjadi identitas seseorang yang membedakannya seseorang dengan orang lain dan sulit bagi seseorang untuk memanipulasinya. Bersifat cenderung menetap, baik atau buruknya melahirkan berbagai perilaku terwujud dalam sikap, perbuatan, dan ucapan yang dilandasi nilai dan norma ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Perwujudan karakter Islam ditinjau dari perilaku. 1. Sidik, jujur. Kata sidik berasal dari kata sidq yang berarti benar atau kejujuran. Asid artinya sifat jujur, berkata benar, suatu sifat yang diwajibkan bagi setiap muslim. Kedua, amanah atau dapat dipercaya. Amanah merupakan kata serapan bahasa Arab yang berarti dapat dipercaya. 3. Tablik, menyampaikan. Kata tablik berasal dari kata kerja balagho yubalighu tabligon yang berarti menyampaikan sesuatu pengertian kepada orang lain. 4. Fatonah, cerdas. Fatonah diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran, atau terhadap bidang tertentu. 5. Sabar. Sabar berasal dari kata sober yang berarti menahan, tabah hati, dan berani. 6. Adil. Allah mewajibkan orang muslim menegakkan keadilan baik sesama muslim maupun ke sesama non-muslim yang berbuat baik. 7. Ikhlas. Ikhlas mempunyai pengertian bersih hati, tulus, dan rela. Ikhlas amalan batinah yang menjadi dasar kesempurnaan iman bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 8. Menepati janji. Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. 9. Pemaaf. Sifat pemaaf harus dimiliki oleh semua orang mukmin, karena sifat pemaaf merupakan sifat yang mencerminkan akan beningnya hati dan lapangnya dada. 10. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajiban. 11. Disiplin. Disiplin adalah sebagai upaya mengendalikan diri dan sikap mental individual atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan. 12. Bersyukur. Berasal dari bahasa Arab yaitu syakaro yasyukru syukron yang artinya syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Yang terakhir adalah istiqomah atau konsisten. Istiqomah merupakan bentuk kualitas batin yang melahirkan sikap konsistensi dan teguh pendirian. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyan. Artinya, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang sama dengannya? Selanjutnya ada perilaku yang tidak sesuai dengan karakter Islam. Yang pertama ada syirik. Syirik ialah suatu sikap yang menyekutukan Allah dengan makhluknya, dengan cara menganggapnya bahwa ada sesuatu makhluk yang menyamai kekuasaannya. Yang kedua ada takabur.
Takabur ialah suatu sikap menyombongkan diri sehingga tidak mau mengakui kekuasaan Allah dalam ini, termasuk mengingkari nikmat Allah. Yang ketiga ada nifak. Nifak suatu sikap yang menampilkan dirinya bertentangan dengan kemauan hatinya. Pelaku nifak disebut munafik. Yang keempat ada riya. Riya secara bahasa artinya menampakkan atau memperlihatkan. Perilakunya menampakkan atau memperlihatkan amal perbuatan yang kita perbuat, supaya mendapat pujian dari orang lain. Lalu selanjutnya, yang kelima, yaitu marah. Marah merupakan kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya, sehingga menonjolkan sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain. Keenam ada namimah. Menurut bahasa namimah artinya adu domba. Perilaku namimah yaitu memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Yang ketujuh ada tamak. Tamak menurut bahasa artinya berlebihan. Perilaku tamak merupakan suatu sikap untuk memiliki hal-hal yang bersifat duniawi secara berlebih-lebihan. Lalu yang kedelapan ada mubazir. Yang dimaksud dengan mubazir di sini adalah sikap mempergunakan sesuatu secara berlebih-lebihan dengan tidak mempertimbangkan kadar kecukupan sehingga menimbulkan kesia-siaan.